dipersembahkan oleh Sepuluh hari jelang pemungutan suara, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024 akan kembali beradu gagasan dan argumentasi untuk terakhir kali dalam forum resmi debat Pilpres. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD akan menjawab beragam permasalahan tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. Bagaimana gagasan Anies Baswedan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dalam mengatasi beragam masalah dalam dunia pendidikan? Akankah Prabowo Subianto mampu memaparkan visinya soal hilirisasi digital dalam industri teknologi informasi? Dan bagaimana Ganjar Pranowo menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan pekerja? Bagaimana Anies, Prabowo, dan Ganjar saling beradu argumentasi? Siapa yang mampu merebut suara rakyat saat debat pamungkas? Dari Jakarta Convention Center, kami hadirkan debat kelima Pilpres 2024. Selamat sore pemirsa, 3 calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo malam ini akan kembali dipertemukan dalam satu panggung forum debat pamungkas. Mereka akan beradu visi dan misi seputar kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Selama 8 jam non-stop kami akan menghadirkan tayangan langsung jalannya debat, mengupas dan menguji gagasan dari para kandidat dan menganalisa siapa calon presiden dengan visi misi paling bertaji. Dan bersama saya Afiani Malik. Dan saya Valentinus Reza, inilah live event debat kelima Capres 2024. Iya, Afi luar biasa ya. Bagaimana para supporter ini sudah siap ini mungkin untuk mendukung para karena debat terakhir, debat Iya. pamungkas, jadi supporternya juga semangatnya sepertinya berlipat ganda ya. Betul, ibarat pertandingan sepak bola ini seperti partai final, Alfi. Kalau begitu kita Yang langsung menentukan. Iya, yang menentukan pastinya. Kalau gitu Ya. kita langsung tes suara dari pendukung 01. Mana suaranya? Silakan. Oke. 01 punya yel-yel. Silakan kalau mau Ya. menyampaikan yel-yel dari pendukung nomor 01.
semangat sekali. Dan Itu kita dari langsung... pendukung 01 ya. Kita lihat, jangan sampai kalah semangat juga. Silakan pendukung dari paslon nomor 2. Silakan. Iya, silakan. Yel-yelnya. Sekali pastinya. Baik, silakan. Berikutnya pendukung dari paslon nomor urut 03, silakan. Iya, mana suara dan yel-yelnya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua pendukung ada di sini. Yeay. Ya, dan tidak ketinggalan. Di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa dari Mercu Buana. Halo, selamat sore semua. Mana semangatnya? Boleh tepuk tangannya. Iya. Luar biasa. Dan Baik. pastinya kita juga menghadirkan jubir dari masing-masing paslon. Ya. Dan juga ada sejumlah panelis yang kami panelis? hadirkan di sini, Afi. Betul, kami hadirkan ada pengamat politik Ray Rangkuti, kemudian sosiolog atau sastrawan Oki Madasari, lalu perwakilan atau juru bicara dari masing-masing tim. Nanti kita akan perkenalkan lebih jauh sambil menunggu semuanya lengkap dulu nih. Ya. Dan tampaknya saat ini sudah hadir jubir Ya. dari Timnas Amin, Bang Zulfikar Amir. Selamat sore, Bang Halo, Zulfikar. Bang Zulfikar, selamat sore. Dan Bari- iya. Ibu-ibu semangat banget ya. Oke, berikutnya hadir juga Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, halo, sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah hadir Direktur Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud, Ibu Sandra Modiaga. Halo, Ibu Sandra. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Dan juga seperti yang kita singgung di awal, sudah hadir juga sosiolog Oki Madasari. Mbak Oki, Mbak Oki, selamat sore, apa halo. kabar? Ya, Mbak Oki. Selamat sore. Baik, dan... Masih menunggu satu kehadiran lagi ya, Ya. Bang Ray Rangkuti nanti akan bergabung bersama kita. Dan pemirsa, sebelum kami mulai acara ini, mari kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana kesiapan menjelang debat pada malam hari ini. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya rasa ini adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan misi kami. Kami akan bercerita tentang pengalaman 10 tahun dalam menjadi gubernur. Baik pemirsa dan juga
juga sudah hadir salah satu panelis di sini, pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Apa kabar Bang Ray? Baik sejauh ini. Iya. Bang Ray baru datang langsung ngobrol sama Mbak Oki. Ini janjian jawabannya ya. Oke, nanti kita akan mengulas lebih jauh visi misi mengenai isu yang menjadi tema debat pada malam hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari JCC Senayan Jakarta jelang debat pamungkas calon presiden 2024 sudah hadir jurnalis Valeri Budianto yang akan menyampaikan situasi terkini dari sana. Silakan Valeri, selamat sore. Bagaimana kesiapan jelang debat terakhir hari ini? Apakah sudah berkumpul para pendukung paslon di lokasi? Ya, Alfi dan juga Resa, persiapan jelang debat terakhir, debat kelima malam hari ini di JCC Senayan sudah rampung 100%, baik di area dalam debat maupun di area luar debat. Kalau misalnya di area dalam debat, pantauan terakhir kami telah dilakukan run-through gladiresik terakhir oleh tim penyelenggara, kemudian juga dari KPU dan juga tentunya kedua moderator yang terpilih. Sedangkan untuk area luar debat sudah dilakukan apel pengamanan skala besar yang dihadiri lebih dari 2.900 personel kepolisian, TNI, Polri dan juga Pemda serta KPU. Jadi personel gabungan semuanya telah melakukan apel untuk memastikan pelaksanaan dari debat malam hari nanti, baik mulai dari ring 1, ring 2 dan juga ring 3 seluruhnya ini berjalan dengan lancar, aman dan juga tentunya tanpa gangguan. Kalau berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, setidaknya ada 4 perbedaan yang dilakukan untuk debat malam hari ini, debat kelima dengan keempat debat sebelumnya. Tentunya perbedaan pertama adalah tema dari debat ini sendiri, karena tema debat kelima ini membahas terkait dengan kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, inklusi, kemudian juga ada subtema seperti pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, kesos dan juga inklusi. Dan kemudian untuk hal lainnya yang berbeda adalah terkait dengan urutan menjawab. Kalau misalnya di debat keempat kemarin, kita ketahui bersama paslon nomor urut 1 Cawapres Muhaimin Iskandar merupakan pihak yang pertama kali memaparkan visi misi dan program kerjanya. Untuk debat kelima kali ini, pihak yang pertama kali akan menyampaikan visi misi program kerja adalah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan dengan calon presiden nomor urut 3 dan diakhiri dengan calon presiden nomor urut 1. Jadi ini semua dilakukan secara bergiliran sampai segmen terakhir nanti. Kemudian perbedaan ketiga adalah terkait dengan durasi closing statement di segmen ke-6 debat. Ini cukup berbeda informasi yang kami dapatkan dari Komisioner KPU Agus Melas. Kalau pada debat sebelumnya, keempat debat sebelumnya, biasanya untuk closing statement diberikan durasi sebanyak 2 menit. Namun khusus debat kelima kali ini, masing-masing paslon akan diberikan durasi sebanyak 4 menit maksud kami masing-masing paslon untuk memaparkan closing statement-nya. Dan untuk perbedaan yang terakhir adalah terkait dengan jumlah panelis. Kalau kita lihat dari debat pertama sampai debat keempat, panelis yang hadir sekitar 11 panelis. Namun khusus pada debat kelima kali ini total akan ada sebanyak 12 panelis yang dipilih untuk menyusun pertanyaan, di mana masing-masing panelis ini akan menyusun 3 pertanyaan untuk setiap subtema. Jadi total akan ada 18 pertanyaan yang dirumuskan, tapi memang seluruh pertanyaan masih bersifat rahasia dan meskipun memang gladiresik sudah dilakukan berulang kali, namun moderator juga tidak membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan karena seluruhnya masih disimpan oleh ke-12 panelis dan nantinya baru akan dihadirkan, dibuka pertama kali begitu debat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentu yang menjadi menarik adalah apa saja jawaban-jawaban yang akan dipaparkan oleh ketiga paslon meresponi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Meski memang tentu kita masih belum tahu ya Afi dan juga Resa apa saja jawabannya, namun kalau kita melihat dari visi misi ketiga paslon dari website resmi KPU sebenarnya sudah banyak hal-hal yang sudah dipaparkan oleh ketiga paslon menjadi visi misinya yang sehubungan dengan isu-isu tema debat kali ini. Misalnya mulai dari paslon 1, paslon 2 dan juga paslon 3, setidaknya kami melihat ada sekitar 3 poin dari masing-masing paslon yang sebenarnya sudah menjawab dan juga bisa sekaligus dicek dan juga dicocokkan terkait dengan apa pendapat mereka terkait dengan 6 subtema debat pada malam hari nanti. Nah, untuk situasi terkini di JCC Senayan sudah sangat ramai dipadati oleh pendukung. Tadi kami melihat yang pertama kali datang adalah pendukung dari paslon 03. Mereka sudah melakukan yel-yel, sudah sangat ramai. Dan juga ada juga sejumlah pendukung-pendukung lainnya, misalnya dari pendukung dari paslon nomor urut 2 yang juga sudah tiba. Namun sayang sekali kami tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan mereka karena memang untuk pengamanan di sini terbagi atas 3 tempat. Jadi pintunya ini terpisah, khusus untuk pendukung berada di pintu paling ujung, paling jauh dari pintu masuk paslon, kemudian di pintu di sebelah tengah akan disusul oleh pintu dari
khusus untuk tamu-tamu undangan. Tamu undangan ini sejumlah 75 undangan dari masing-masing paslon. Kemudian di tempat saya berada saat ini adalah pintu khusus masuk paslon. Jadi khusus untuk capres dan juga cawapres saja. Dan di belakang pintu khusus masuk paslon ini merupakan pintu drop off untuk VIP. Siapa tamu VIP? Tamu VIP ini adalah ketua umum partai, kemudian juga KPU, Bawaslu, dan juga sejumlah pihak lain yang tentunya nantinya akan hadir untuk menyaksikan debat malam hari nanti bersama-sama. Nah, untuk pantauan kami memang hingga saat ini pukul 4 sore baru pendukung saja yang hadir. Namun biasanya kalau kita berkaca dari debat-debat sebelumnya, biasanya untuk ketua umum partai dan juga sejumlah paslon biasa baru akan tiba sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama nantikan, Afi dan juga Reza, bagaimana berlangsungnya debat kelima, debat pamungkas malam hari nanti. Pastinya akan sangat menarik dan kita bisa sama-sama saksikan apa gagasan visi misi program kerja terkait dengan tema yang dihadirkan oleh KPU malam hari nanti dalam debat. Sementara demikian, Afi dan juga Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari JCC. Kita akan pantau terus situasi terbaru di sana dengan laporan dari Valerie tentunya, Afi ya. Yes. Dan berikutnya sudah hadir bersama kami semua di studio pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, halo. Selamat sore. Sore. Baik, kita akan tanyakan, tidak beralih ke para paslon dulu. Kita akan tanyakan lebih jauh ke Kan ada paslon kan, wakil paslon perwakilan aja. paslon, perwakilan paslon, jubir paslon di sini. Tapi ke panelis dulu saja terlebih dahulu. Bang Ray, saya tanya ke Mbak Oki dulu ya. Mbak Oki, melihat dari subtema pada debat kali ini kan sebenarnya bisa dikatakan semua amat penting. Dan juga semua sebenarnya perlu dibahas. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial dan inklusi. Berkaca dari debat sebelumnya banyak yang mengkritik bahwa pembahasannya kurang substansial. Banyak gimmick. Apa yang bisa diharapkan dari masing-masing paslon pada debat pada malam hari dengan subtema yang masing-masing punya isu dan mencari solusi? Kelihatannya subtemanya memang banyak, tapi sebenarnya ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya pertama inklusi. Inklusi itu semestinya bisa langsung digabungkan dengan cara kita melihat pendidikan, sumber daya manusia, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Inklusi seharusnya menjadi approach dalam setiap pengambilan kebijakan, apapun isunya, apapun sektornya. Jadi itu otomatis akan terlihat apakah masing-masing paslon sudah memiliki prinsip inklusivitas dalam setiap programnya. Lalu yang kedua, soal kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial kan nanti imbasnya bisa langsung terlihat dalam ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan akses dalam sumber daya manusia, itu juga langsung terlihat. Belum lagi kalau kita bicara teknologi informasi, kebudayaan juga. Nah ini nanti juga kita bisa melihat bagaimana paslon melihat kebudayaan, apakah itu hanya dilihat perintilan, kebudayaan hanya berupa performance, atau kita bisa melihat kebudayaan sebagai sebuah strategi pembangunan. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat setiap subtema seharusnya bisa saling terkait. Oke, baik. Bang Ray, Anda sendiri melihat dari 4 debat sebelumnya, apakah memang sisi personal dari para capres dan cawapres ini lebih menonjol daripada gagasannya, atau seperti apa, Bang Ray? Ya, sebetulnya sangat tidak mungkin lah kita bisa mendalami isu dengan 6 tema seperti sekarang ini ya. Pasti itu yang datang dan tiba hilang begitu saja, sebab dari satu tema ke tema lain itu sangat bergantian gitu. Maka sebetulnya menurut saya kalau ada yang mengatakan kritiknya nggak begitu banyak substansinya, ya memang harus baca visi misinya, nggak cuma hanya didengar nonton debat aja. Iya, makanya kalau bisa justru di debat ini adalah mempertanyakan yang kita nggak tahu ada di visi misinya gitu. Itu pentingnya debat itu sebetulnya kan. Kalau cuma menanyakan yang ada, ya nggak usah ditanyain mau ada di visi misinya. Dengan waktu yang cukup singkat. Justru karena itu, kan misalnya melakukan negasi, mempertanyakan rasionalitasnya, objektivitasnya, itu pentingnya debat ini gitu. Anda menulis di visi misi begini, tapi menurut saya begono, kan misalnya begitu ya. Terus angkanya sekian, realistis nggak sekian gitu. Itu pentingnya debat ini. Tapi yang Anda lihat di debat-debat sebelumnya seperti apa, Bang Ray? Nah, debat sebelumnya itu hanya biasanya kan cuman di sesi kedua, ketiga yang lumayan bagus lah untuk dinikmati. Suasana debat itu ya. Iya, kalau pemaparan dan penutup saya kira sama-sama saja. Makanya saya agak mengherankan kenapa formatnya diubah oleh KPU dengan memperluas waktu bagi penutupan debat gitu. Closing statement. Closing statementnya. Menurut saya itu cukup 1 menit justru. Yang diperpanjang itulah debat di antara para paslon. Kita lihat misalnya di debat keempat kemarin relatif agak membosankan gitu ya. Tapi di menit-menit awal di sesi 1 ketika ada pemaparan kemudian pertanyaan dari panelis itu relatif agak membosankan. Justru ketika mulai tanya-menanya antara cawapres dengan cawapres saat itu
baru kelihatan hiruk pikuknya gitu. Oke. Nah justru menurut saya yang agak monolog itu diperkesempit, yang diperluas itu adalah dialog di antara Antar mereka. paslonnya yang Iya. ditantikan. Padahal ini juga sangat penting untuk swing voters menentukan pilihannya begitu ya. Iya, Bang Rey, ya, ya? karena Oke. di situ kita mau mempertanyakan kenapa dan mengapa, sejauh apa gitu. Ya. Oke, baik. Pemirsa, selain di layar Metro TV, perhelatan debat terakhir calon presiden 2024 juga akan disiarkan di channel 2 dan 3 YouTube Metro TV. Di channel 2 akan ada rekan Valencia Melsiwinci yang akan berdialog dengan para pakar kesehatan, Berlian Idris, lalu pengamat politik Henry Satrio, ada influencer Razif Barokah dan juga para pemilih Gen Z. Sementara di channel 3 YouTube akan ada channel live streaming khusus anak muda milenial dan Gen Z untuk mengawal debat perdana Capres 2024 dengan narasumber CEO Proud Project Iqbal Haryadi. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel Metro TV News, medcom.id, serta akun TikTok @MetroTV, akun Facebook @MetroTV, serta X @MetroTV. Dan kami Kita jeda ya? kami akan kembali sesaat lagi. Sesaat Tetaplah lagi. bersama kami. Dipersembahkan oleh didukung oleh